Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dora Angelina Sitanggang dengan NIM 25030102292. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal bahas sebuah program yang menggunakan CSS Grid. Jadi program ini adalah sebuah layout website sederhana yang dibuat menggunakan HTML dan CSS Grid. Tujuan dari program ini adalah membuat tampilan website yang terstruktur dan rapi yang terdiri dari beberapa bagian utama seperti header, navigasi, konten utama, dan sidebar dan footer. Jadi HTML digunakan untuk membuat struktur dari setiap bagian, sedangkan CSS digunakan sebagai style untuk mengatur posisi agar tampilannya lebih rapi dan mudah dipahami. Nah, jadi tanpa lama-lama lagi, mari kita check it out, lihat video bagaimana sih buat programnya. Let's go. Oke, yang pertama kita buat kode dasar HTML-nya, HTML.5 ya, yang ini. Terus di sini aku gunain div dengan kelasnya container yang dimana sebagai pembungkus utama layout. Nah, nanti dalam kontainer ini sendiri itu terdapat beberapa bagian ya, kayak header, nav, dan lainnya. Nah, yang pertama ini kita buat header. Header ini adalah judul dari website yang kita buat. Kebetulan aku buatnya website sekolah. Nah, H1 itu artinya itu kayak ukuran, karena H1 itu biasanya digunakan untuk judul website. Nah, yang kedua itu mari kita buat yang namanya nav. Nav ini sendiri itu sebagai menu navigasi. Di sini nav ini berisi home, profil, dan kontak. Nah, awalnya aku buat home, profil, kontaknya itu pakai huruf besar, tapi setelah dilihat lagi itu kayak nggak kurang rapi ya, kurang baik, jadi aku ganti lagi ke huruf kecil biar itu lebih enak dipandang mata. Terus selanjutnya aku buat div class dari konten, yang dimana konten itu merupakan isi utama dari website kita nanti yang menampilkan teks informasi. Jadi nanti informasi itu bisa kita letakkan di div class konten kita ini. Di sini aku nggak nulis informasinya, tapi aku itu klik aja masukkan informasi, atau kalau ada informasi yang mau dimasukkan silahkan dimasukkan. Nah, aku pakai P karena dia itu kan masuknya ke informasi, karena nanti banyak teks yang mau kita pakai. Terus yang selanjutnya kita gunakan insight, dimana saat ini digunakan sebagai sidebar yang berisi informasi tambahan. Kayak ada informasi tambahan itu biasanya insight ini itu biasanya ada di sebelah konten kita gitu, sebagai informasi tambahan yang perlu diketahui. Terus selanjutnya kita buat itu adalah footer. Footer ini itu merupakan bagian bawah website yang berisi copyright. Di sini aku menggunakan kayak biasanya ini bisa email, nomor telepon di dalam website ya, Gmail, nomor telepon, atau informasi Facebook, Instagram yang berisi informasi kalian dari websitenya atau informasi media sosial. Terus ini hasilnya, hasil itunya seperti ini. Jadi ini hasil struktur dari HTML-nya. Kalau untuk ini nanti kita pakai CSS untuk menyusun gimana itunya. Nah, selanjutnya di sini aku kelupaan buat itunya, judulnya, jadi kita buat aja CSS Grid ya. Nah, jadi kalau kita mau buat itu CSS-nya, stylenya stylenya itu ada di bawah head yang pertama.
di head yang pertama kita klik style. Terus di sini kita buat juga container seperti yang tadi untuk sebagai pembungkusnya. Nah, di sini yang menariknya itu aku pakai grid temples area. Apa sih grid temples area ini? Jadi grid temples area ini adalah kita dapat mengatur posisi setiap bagian. Jadi kita nggak capek lagi posisinya itu diterapkan gimana. Contohnya kayak aku buat di situ header, berarti artinya header ini memenuhi posisi paling atas si header gitu. Terus aku buat nav, berarti nav itu bagian nav ini akan mengisi bagian bawah si header penuh tuh. Terus aku buat konten sidebar kan. Konten sidebar berarti kontennya ada di sebelah kiri, sedangkan sidebarnya di sebelah kanan. Footer aku buat nanti bagian bawah itu memenuhi si footernya tuh. Jadi itu gunanya grid temples area sini. Terus di bagian 2FR atau 1FR itu adalah ukuran si kolomnya. Jadi ukuran kolom yang pertama itu lebih besar, contohnya untuk si konten dan si debar kan, itu kan ada dua sisi, kanan sama kiri. Nah jadi ukurannya itu bakal lebih besar yang ada di kanan atau di kiri. Nah kalian bisa lihat contohnya nih, aku kasih tunjuk contohnya. Nah selamat datang dan si debar nih, jadi gini nanti. Kalau untuk home-nya atau profilnya ini mungkin nanti itu kita bisa perbaiki di selanjutnya. Nah ini gapnya ini sebenarnya itu artinya jarak antar kotak ya. Jarak antara untuk header ini kotaknya sama kotaknya si nav itu kita pakai 10 px itu biar enggak mepet-mepet banget. Terus lanjut lagi untuk CSS headernya kita buat untuk style si judulnya website sekolah kita itu. Aku pakai grid area. Grid area itu artinya untuk areanya tuh aku pakai si grid template area, jadi itu kayak bersambung ke grid area ke grid template area gitu. Yang pakai header, terus backgroundnya aku pengen pakai apa? Aku kebetulan di sini pakainya light blue. Terus padding itu digunakan untuk memberikan jarak di dalam elemen agar tidak terlalu dekat dengan batasnya. Jadi isinya gitu, biar enggak terlalu dekat dengan batas isi sama bagian batasnya gitu. Si isi sama batasnya tuh ada jarak, jadi aku pakai jaraknya 20 px. Lihat tadi website itu. Terus yang selanjutnya aku pakai nav. Nah di nav ini sama aja aku pakai backgroundnya. Sebenarnya di sini kita bisa milih backgroundnya warna apa saja terserah. Sini aku ganti aja, aku mau pakai yang warnanya light green. Terus untuk paddingnya sama aja, aku pakai yang ukuran yang 20 px juga biar nggak terlalu mepet ya. Terserah boleh pakai 10, 30 atau 5 pun sekalian nggak apa-apa. Nah teks lainnya itu aku pakainya di right. Nah gini nih, nama kontak. Nah jadi home itu bakal ada di bagian kanan. Home telepon gitu ada di bagian kanan. Home Pro, nah itu dia ada di bagian kanan dia. Nah jadi dia kan ada itunya ya, pembatasnya. Jadi itu guna gapnya tadi 10 px tadi. Terus selanjutnya kita buat kontennya, isi dari si kontennya nih. Yang mana konten ini kan gunanya untuk menampilkan informasi. Kita pakai backgroundnya tuh aku mengambil warna blue. Next lagi, terserah warnanya apa, sebenarnya warnanya beragam. Pendingnya kita pakai dulu
Sebenarnya untuk pendingnya ini gimana ya, karena ini aku lagi nyoba, jadi sebenarnya kedepannya harus diselesaikan lagi untuk pendingnya. Terlalu besar ya untuk konten, isi kontennya kita buat 20px ya. Terus untuk inside-nya kita buat juga warnanya sama halnya sama yang bagian atas. Sebenarnya aku bingung kenapa di sini nggak ada warna kan? Apa yang buat nggak ada warna? Kok nggak ada warna? Apa aku salah buat warna atau gimana gitu? Jadi sebenarnya setelah cek-cek lagi ternyata aku buat kesalahan di atas. Coba tebak kesalahannya apa? Kok warnanya nggak keluar tuh? Aku cari-cari apa yang salah. Aku cek terus apa yang salah. Nah ternyata yang salah itu di kontennya, di kelasnya. Aku pakai konten, sebenarnya konten, karena ya gitu lah. Nah jadi nanti kita di refresh tuh hasilnya keluar. Jadi ternyata kita nggak boleh salah satu huruf pun, jadi nanti program itu nggak kebaca sama sistemnya. Next lagi, dan terakhir kita bakal buat footernya. Sebenarnya footer ini tuh lumayan penting ya untuk website gitu, karena itu berisi copyright-annya. Di sini aku coba-coba gitu sidebarnya itu kalau aku buat itu pakai center atau enggak center gitu kan. Nah ini aku coba pakai center kan, hasilnya kayak gitu. Terus aku hapus lagi, aku refresh, nah hasilnya gitu. Jadi biasanya sidebar itu nggak di center guys. Sidebar itu kayaknya itu ya disesuai gitu, bukan di tengah-tengah. Jadi yang aku pakai tengah-tengah itu bagian footernya untuk copyrightnya. Aku buat mendingnya 10px kan. Nah di sini aku pakai text align untuk posisinya itu di mana. Aku buat di tengah-tengah. Nah tada, ini hasilnya guys. Ini aku nggak tahu apa ganti-ganti apa lagi. Aku coba-coba, sebenarnya enak coba-coba gitu. Nah hasilnya kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Itu bagian websitenya, home-nya, informasi sidebarnya gitu, semuanya ada. Nah ini untuk codingan programnya ya, di VS Code. Aku pakai VS Code. Nah hasilnya seperti ini. Semoga membantu.